Selamat datang di kota Bengkulu. Bengkulu, atau yang dikenal dengan Bengkulen dalam bahasa Inggris, adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, kawasan kota Bengkulu merupakan suatu kesatuan dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota Bengkulu juga dikenal sebagai salah satu kota bersejarah bagi Indonesia, di mana kota ini pernah menjadi tempat pengasingan Presiden RI pertama Soekarno dalam kurun tahun 1939 sampai dengan 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, kota Bengkulu juga merupakan kota kelahiran Ibu Fatmawati yang merupakan pahlawan nasional sekaligus istri dari Presiden Soekarno. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 371.828 jiwa yang terdiri atas 187.655 orang laki-laki dan 184.173 orang perempuan. Kota Bengkulu memiliki moto Seios Kato kita bangun bumi Putri Gading Cepaka menuju kota Semarak. Seios Kato mempunyai arti musyawarah untuk mufakat, sedangkan Semarak adalah singkatan dari sejuk, meriah, aman, rapi, dan kenangan. Kota Bengkulu berbatasan dengan Kabupaten Seluma di sebelah selatan, Samudra Hindia di sebelah barat, dan Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah utara dan timur. Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang dihadapkan langsung dengan Samudra Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 152 km persegi dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Sebagai daerah yang berada di pesisiran, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Bayi yang merupakan pelabuhan samudra satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatera, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang indah bernama Pulau Tikus. Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke Kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan mereka untuk memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasaran Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau Maskapai Serikat untuk Hindia Timur, sedangkan orang Inggris mendirikan East India Company atau Maskapai untuk Hindia Timur. Salah satu rempah-rempah yang dicari pada saat itu adalah lada. Dan salah satu daerah di mana lada tumbuh adalah bagian selatan Pulau Sumatera termasuk Provinsi Bengkulu. Pada tahun 1633, VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Kemudian pada saat itu, VOC mengusir Inggris dari Banten. Ini memaksa East India Company yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada mendirikan suatu pos pada tahun 1685 di Bengkulu atau Bengkulen dalam bahasa Inggris dengan tujuan untuk mencari lada. Untuk melindungi pos ini, Inggris mengirim pasukan kecil. Untuk menampung pasukan tersebut, dibangun suatu benteng yang megah di Bengkulu yang bernama Benteng Marlborough. Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini, ratusan prajurit Inggris meninggal karena berbagai penyakit seperti kolera, malaria, disentri, dan lainnya. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris pada saat itu dibandingkan dengan India. Apalagi pada saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu bisa memakan waktu 8 bulan perjalanan. Pertentangan muncul antara penguasa di London dan India di satu pihak, dan mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di Sumatera untuk melanjutkan perdagangan lada. Di dekat Benteng Marlborough, company juga membangun Benteng York di kota Bengkulu dan juga Benteng Ane di kota Mukomuko. Terjadi juga bentrokan dengan penduduk setempat. Pada tahun 1719, Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu. Inggris kemudian kembali, namun pada tahun 1760, Benteng Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Pada tahun 1807, Residen Inggris Thomas Park dibunuh. Park diganti Thomas Stanford Raffles yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat.
Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani pada tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Namun, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu pada tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun, Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu pada saat itu membaik dan kota Bengkulu pada saat itu semakin berkembang. Pada tahun 1878, Belanda menjadikan Bengkulu residenti terpisah dari Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu kota kecil dengan luas 17,6 km persegi dalam Provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan kota kecil ini kemudian berubah menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan pokok-pokok pemerintah daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kota Madya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun, undang-undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 pada tahun 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu pada tanggal 22 Januari 1981, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bengkulu selanjutnya dibagi dalam dua wilayah setingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Sagara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Bengkulu Nomor 440 dan Nomor 444 Tahun 1981, serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah kedatukan dihapus dan kepemangkuan menjadi kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bengkulu terdiri atas dua wilayah kecamatan definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawai 17 kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawai 21 kelurahan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kota Madya Bengkulu bertambah menjadi 144 km persegi dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan, serta 17 desa. Hingga pada saat ini, Kota Bengkulu telah memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Dengan luas wilayahnya mencapai 152 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 370.000 jiwa, dengan kepadatan 2.403 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat Kota Bengkulu hampir 95% memeluk agama Islam, 4% Kristen dan Katolik, dan agama lainnya hanya 1%. Daftar kecamatan di Kota Bengkulu pada saat ini terdiri sebagai berikut: Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Selebar, Kecamatan Singgaran Pati, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Teluk Sagara. Untuk sektor wisata di kota ini terdapat beberapa bangunan bersejarah dan benteng peninggalan Inggris, di antaranya Benteng Marlborough yang didirikan pada tahun 1713. Objek wisata sejarah lainnya adalah rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta dan juga Masjid Jamik yang didesain oleh Presiden Soekarno. Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah andalan tempat wisata lain seperti Pantai Panjang, Pantai Tapak Padri, Pantai Pasir Putih, Pantai Jakat, Danau Dendam Tak Sudah, dan wisata Pelabuhan Pulau Bae. Tak hanya itu, sejumlah potensi kuliner di Kota Bengkulu juga menarik untuk dicoba. Beberapa di antaranya adalah pendap, lempuk durian, baitat, purut punai, dan lain sebagainya. Salah satu tempat yang bisa menjadi rujukan untuk berbelanja oleh-oleh, para pelancong bisa mendatangi daerah Anggut Kota Bengkulu. Kawasan ini sudah ditetapkan pemerintah lokal menjadi sentra khas oleh-oleh. Bandar Udara Fatmawati Soekarno merupakan bandar udara atau bandara di Kota Bengkulu yang sebelumnya bernama Bandara Padang Kemiling.
Sedangkan untuk melayani transportasi laut di kota ini digunakan pelabuhan Pulau Bae atau disebut juga Pelabuhan Bengkulu yang selesai dibangun pada tahun 1984. Sebelumnya kawasan ini merupakan suatu lagun atau kolam yang terbentuk oleh lidah pasir yang membujur dari arah selatan ke utara.
Up,